Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat pagi. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi tamu undangan dan saudara-saudaraku yang mungkin baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk bisa bersama-sama dengan kita, bersama dengan kami untuk bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam tema Natal tahun ini kita mengambil tema anugerah terindah. Apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti tentang anugerah? Mungkin berbeda-beda pengertian kita. Waktu coba saya searching di internet, saya cari arti pesan dengan kata kunci anugerah terindah. Saya kaget karena yang muncul Sheila on 7. Saya pikir yang muncul itu gambar Tuhan Yesus. Ternyata yang muncul Sheila on 7 dengan lirik lagunya kurang lebih tentang kekasihnya sebagai anugerah yang terindah. Ini mewakili anak-anak muda yang lagi jatuh cinta. Kalau anak muda lagi jatuh cinta kan anugerah terindahnya ya pasangannya. Kalau orang lagi jatuh cinta terutama anak-anak muda kan, wah, semua serba indah. Setiap hari selalu berbunga-bunga. Walaupun depan rumah tidak ada bunga, tapi hatinya berbunga-bunga. Selalu sukacita. Kalau masa pacaran biasanya begitu. Dan kekasihnya, semua hal tentang kekasihnya begitu menarik. Sampai sendalnya pun menarik. Atap rumahnya pun jadi menarik. Dulu sih waktu belum jatuh cinta belum menarik. Tapi waktu mulai jatuh cinta, atap rumahnya jadi menarik. Sendalnya saja sudah menarik. Jadi waktu ke gereja lihat sendal orang yang disukai, langsung berdebar-debar. Saudara yang pernah mengalami, coba angkat tangan. Saya angkat tangan juga. Kalau lagi jatuh cinta, kekasih pasangan itu adalah yang terindah. Makanya kadang kalimat-kalimatnya juga indah-indah. Salah satunya biasanya kalimatnya begini. Waduh, bisa ketemu dengan kamu tuh anugerah terindah dalam hidup. Nanti kalau udah mau merit, menjelang merit, masuk ke acara-acara pernikahan juga masih begitu. Wah, pokoknya bisa nikah dengan kamu tuh anugerah terindah dalam hidup. Udah merit, udah jalan 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, berubah tuh kalimatnya. Tahu nggak? Apa yang paling kusesali dalam hidup? Menikah dengan kamu. Loh, ini kenyataan yang sering saya jumpai dalam perkawinan, konseling pernikahan. Kenapa berbeda? Kenapa awalnya dia lihat pasangannya sebagai anugerah terindah, tapi setelah menikah jadi penyesalan? Tahu nggak kamu? Saya jadi menderita nikah sama kamu. Saya jadi kere, tahu nggak, nikah sama kamu. Tahu begitu saya nggak mau nikah sama kamu. Dasar manusia memang begitu ya. Mulutnya berbelit-belit tidak bisa dipegang. Tetapi pernikahan, pacar memang juga bukan anugerah terindah. Mungkin lebih tepat pernikahan adalah mandat. Mandat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita rawat sampai akhir. Itu sebabnya menikah itu bukan sekedar mencari kebahagiaan. Menikah itu belajar memberi kebahagiaan kepada pasangan kita. Kalau cari kebahagiaan gak ketemu, yang ada nanti saling menuntut. Jadi kalau tidak dirawat, pernikahan juga akan seperti perang dunia di keluarga. Perlu dirawat, perlu ditata sedemikian rupa supaya pernikahannya menjadi harmonis, supaya tetap indah. Dan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Saya sudah nikah berarti sudah hampir atau kurang lebih 16 tahun. Selama 16 tahun bukan waktu yang pendek.
tapi juga bukan waktu yang panjang. Ada benturan-benturan, ada perbedaan-perbedaan. Tetapi harus dirawat sedemikian rupa sampai kita bisa menikmati pernikahan itu. Kalau tidak bisa gimana Pak? Nikmati, tetap harus dinikmati. Anggap nasi sudah jadi bubur, makan. Makanya kalau belum nikah silahkan pikir-pikir dulu ya. Silahkan Yos sama Dian dipikir-pikir dulu. Kalau belum nikah silahkan Yuli sama Akong dipikir-pikir dulu. Tapi kalau sudah nikah tidak ada dipikir-pikir dulu. Yang ada adalah bagaimana perjuangan menjaga pernikahan saudara tetap sampai maut memisahkan saudara. Ya, janjinya memang begitu, tapi kadang-kadang realitasnya gak maut yang memisahkan, hanya kontrakan yang memisahkan. Karena waktu sudah ngontrak dia gak mau. Waktu sudah pindah ke kontrakan kecil dia gak mau. Nah, berarti bukan maut yang memisahkan. Yang memisahkan apa? Kontrakan petak. Bilang kanan kirinya, saya kira itu bukan saya. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa anugerah terindah itu kalau punya wajah yang rupawan. Berarti kalau begitu saya nggak masuk kategorinya. Orang-orang yang punya wajah rupawan itu biasanya orang-orang Korea. Orang-orang di sono tuh kulitnya kayaknya itu bersih-bersih. Saya yakin kalau ada lalat nempel, kepleset. Saking halusnya. Memang punya wajah yang rupawan itu rata-rata keturunan. Gak bisa dipungkiri. Dulu saya protes sama papa saya. Walaupun tidak secara langsung. Kenapa saya hitam? Karena papa saya hitam. Tapi tidak mungkin saya salahkan papa saya. Saya juga tidak tahu nanti di surga itu bagaimana. Siapa tahu di surga banyak yang hitam juga. Nah kita kan tidak tahu. Hitam itu kan identik dengan ori. Asli. Nggak bajakan. Buat apa saudara putih tapi disuntik bajakan. Tapi kalau bisa ya putih ya tetap bagus. Tapi bukan berarti hitam itu identik dengan sesuatu yang buruk. Hitam berarti sesat. Waduh, jadi saya sesat dong. Dulu saya pernah melayani satu jemaat. Lagi kerasukan. Yang aneh, semua barang hitam dikeluarkan dari rumahnya. Terus saya bilang, kenapa kok semua barang hitam dikeluarkan dari rumahnya? Ini setan, Pak. Semua yang hitam itu setan. Waduh. Untung dia tidak melihat saya sebagai setan. Tapi saya nggak hitam-hitam amat lah. Jauh dari putih, berkilo-kilometer. Ya, puji Tuhan kalau sudah punya wajah yang rupawan. Itu papa mamamu mungkin ya memang ganteng juga. Tapi kalau pas-pasan, terima itu, syukuri itu. Tidak perlu harus operasi. Tidak perlu harus operasi plastik. Istri saya bilang, Pi sekarang ada model operasi benang. Tarik sana, tarik sini. Tapi istri saya nggak usah operasi benang, sudah cantik. Yang sudah tua, mau dikasih tarik sono, tarik sini mah ya sudah tua, ya sudahlah. Nanti juga tarikannya kendor lagi. Terima saja dengan ucapan syukur. Sambil yang terpenting mengembangkan manusia batinnya, saudara. Di waktu Tuhan jemput nanti dalam keadaan siap, itu aja yang penting. Tetapi ada orang yang menganggap bahwa anugerah terindah adalah keluarga yang lengkap. Punya anak, ya istri, suami, istri abadi sampai maut memisahkan. Puji Tuhan. Tapi tidak semuanya memang mengalami hal-hal seperti ini. Kadang kita tidak bisa memilih. Ada orang-orang tertentu yang bahkan tidak tahu siapa papa, siapa mamanya sebenarnya. Ada di antara kita bahkan orang yang tidak tahu papa saya siapa, mama saya siapa. Tapi dirawat di panti asuhan, dibesarkan oleh ibu panti asuhan. Itulah ibumu, itulah ayahmu yang kau harus hormati, kau harus hargai. Hanya garis keturunan darah yang membedakan. Tapi kalau tidak apa-apa. Kalau kita pun harus membesarkan yang bukan anak dari darah kita, bukan dari daging kita, tidak masalah. Dan kalau itu juga bukan papa mama secara darah daging kita, tidak masalah. Yang penting hati kita bisa terkoneksi. Kita ada hubungan darah nggak sih di sini, Bapak Ibu? Ada Pak, darah Yesus. Itu terlalu rohani.
Kita nggak ada hubungan darah. Tapi kenapa kita bisa saling menguatkan, menghibur, kita saling bisa menolong satu dengan yang lain? Kasih yang mengikat kita, komitmen yang mengikat kita. Saya mau tanya ini ya, ibu-ibu ya, pria yang di sampingmu yang kerja pagi sampai malam, yang menghidupi engkau, memberi engkau nafkah seumur hidupmu, ada hubungan darah nggak dengan dirimu? Tidak ada. Yang mengikat adalah pernikahan suci, saudara. Pria itu yang harus engkau hormati, engkau hargai di dunia ini lebih dari siapa. Demikian juga dengan wanita yang mau melakukan apa saja demi engkau, para pria. Masak, nyuci baju, ngurus anak, bikin kopi, bangun pagi-pagi. Kadang-kadang kalau sudah hamil, bodinya seksi jadi glamor kemana-mana. Tapi demi anakmu, lihat, dia rela. Ada hubungan darah? Tidak. Tapi dia lakukan semuanya demi kasih, demi cinta kepada dirimu. Hargailah, hargai mereka, hargai istrimu, hargai pasanganmu yang begitu rupa merawat benihmu, melakukan semua hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kadang-kadang kita ini memang susah ya, kita tuh susah mengucap syukur. Lagi kumpul bareng, lagi lengkap, kita sia-siain. Ya udah mati kita tangisin, udah nggak ada kita tangisin. Janganlah. Selagi ada di depan mata kita, selagi kita bisa layani, kita sayangi, kita cintai. Nggak kekal kok. Hidup ini cuma sebentar. Selama kita masih bisa bahagiakan. Saya sering bilang sama anak-anak, kalau orang tuamu masih hidup, bahagiakan. Ajak makan yang enak kalau kau punya uang. Ajak jalan-jalan. Jangan kalau sudah mati baru kamu siapkan kuburan yang bagus. Kamu siapkan buah-buahan. Kamu siapkan uang-uangan. Uang yang benar seumur hidupnya tidak pernah kamu beri. Kamu jadi anak yang durhaka nanti. Tapi kalau nggak lengkap, syukuri. Nggak apa-apa. Sekarang bapak saya sudah almarhum, sudah tidak ada. Yang ada mama ya saya mencoba sebisa, sekuat saya dampingi, saya rawat semampu saya. Apalagi soal anak ya. Ada orang kan sampai menantikan anak sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup gak punya. Jadi kalau Tuhan percayakan anak, Tuhan berikan anak, rawat itu dengan baik, didik itu dengan baik. Mendidik itu bukan soal ngajarin ayat-ayat. Didik yang paling susah itu menunjukkan kepada anak kita peragaan hidup yang benar itu seperti apa. Kalau marah yang benar itu seperti apa. Rajin itu seperti apa. Mengasihi, menyayangi lawan jenisnya itu kayak gimana. Makanya saya sering bilang ya, bapak-bapak, ibu-ibu dengerin baik-baik. Kalau engkau sebagai bapak-bapak suka pukul anakmu, satu hari anakmu akan berpikir bahwa kalau dia wanita, semua pria di dunia ini sama, selalu memukul wanita. Buat apa saya menikah dengan pria yang nanti akan memukul saya? Lebih baik, nah lanjutkan sini. Lebih baik saya menikah dengan orang yang kemungkinan tidak memukul saya. Akhirnya terjadilah perkawinan suka sesama. Demikian juga sebaliknya, ibu-ibu yang berani melawan suami, nggak melayani suami, berani lebih galak dari suaminya. Nanti anak laki-lakinya ngelihat, aduh, kalau nikah sama wanita itu begitu ya, ditindas, dianiaya. Aduh, repot, susah. Akhirnya dia nggak bisa mencintai perempuan karena dia pikir semua perempuan itu sama, semua perempuan itu galak. Dia akan menikah dengan orang yang bukan perempuan. Silakan tafsirkan sendiri. Nah, sekarang ini sudah begitu rusaknya dunia kita tinggal. Itu sebabnya bapak dan ibu harus benar-benar mendidik dan memberi teladan yang terbaik bagi anak-anak. Wah, ini yang paling susah. Tetapi sekali lagi, anak bukan anugerah, anak itu adalah titipan. Dititipin, dirawat, tidak dititipin tetap mengucap syukur ya. Pak John, Ibu Ana, tak apa-apa, yang sabar. Belum dititipin, tak apa-apa. Saling menyayangi. Bulan madunya diperpanjang gitu ya. Nah,
Bulan madunya diperpanjang. Bulan madu kok sudah belasan tahun Pak, puluhan tahun, bertahun-tahun Pak, ya enggak apa-apa. Ya, selagi masih ada di depan kita cintai. Ada yang menganggap anugerah yang terindah kalau kita punya sahabat, kita punya teman. Ada memang di dunia ini orang yang nggak punya teman, saudara. Ada temannya apa? Temannya kucing, anjing, marmut, kelelawar, kampret maksudnya. Dia nggak bisa bersahabat dengan orang, tidak bisa punya ketulusan hati berkorban bagi seseorang, bersahabat. Minimal kita punya dalam hidup kita tuh satu sahabat yang sampai mati kita bisa saling berbagi cerita. Lalu dan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini dan bisa diberikan oleh seorang sahabat. Bahkan kadang-kadang saudara terdekat kita tidak bisa mengcover kita. Sahabat kita ngerti kita. Sahabat kita yang menelpon kita datang waktu kita ngalami masa-masa sulit. Anak saudara, orang terdekat kita kadang tidak tahu. Dan jadikan gereja, komunitas sebagai sahabat-sahabat. Pasti ketemu walaupun tidak semua. Pasti ketemu teman-teman yang klik. Ngobrol bareng, ngopi bareng, makan bareng, cerita bareng. Dan itu betul-betul menyegarkan jiwa kita. Tapi persahabatan bukan anugerah. Persahabatan adalah hal-hal yang memang harus kita ciptakan sendiri. Kita cari, kita mendekat kepada seseorang dan kita coba untuk percaya sama orang itu. Sehingga orang itu juga percaya sama kita. Ada yang mengatakan bahwa anugerah itu kalau kita punya pangkat jabatan yang tinggi, kita diiringi dengan gaji yang besar. Pangkat jabatan bukan anugerah. Pangkat jabatan adalah kepercayaan. Suatu hari pangkat dan jabatan kita akan hilang. Suatu hari pangkat dan jabatan kita harus kita pertanggungjawabkan di sidang pengadilan Tuhan. Apakah waktu kita memegang satu jabatan tertentu, entah di gereja, entah di dunia politik, entah di masyarakat, apapun itu, apakah kita melakukannya dengan sebaik-baiknya? Apakah kita bersih soal keuangan, bersih soal karakter? Semua orang punya potensi menyelewengkan jabatan, termasuk pendeta. Gampang sekali. Hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Soal uang sampai soal moral. Banyak kejatuhan. Orang-orang yang ada dalam posisi-posisi tinggi. Bukan anugerah. Itu kepercayaan. Demikian juga dengan kalau orang punya rumah yang besar. Rumah yang mewah. Itu bukan anugerah. Aduh, puji Tuhan loh Pak. Ini anugerah Tuhan Pak. Saya bisa beli tanah di sini Pak. 1 meternya sekian Pak. Sekarang jadi sekian Pak. Saya bisa bangun rumah besar nih Pak. Ini anugerah Tuhan Pak. Ya saya senyum-senyum, saya ngangguk-ngangguk. Tapi sebenarnya saya perlu revisi kata-kata kalimat itu. Rumahmu yang besar itu bukan anugerah. Itu hasil kerja kerasmu selama ini. Begitu engkau kerja keras, engkau hemat, engkau tekun mungkin, engkau perjuangan begitu rupa sampai engkau bisa nabung dan membeli rumah. Dan itu pun titipan kepercayaan dari Tuhan. Satu hari engkau juga harus bisa mempertanggungjawabkan rumahmu yang besar itu untuk apa? Untuk mengundang pelacur di sana, untuk judi di sana, untuk mabuk-mabukan di sana, untuk pukul istrimu di sana, atau untuk pakai hal-hal yang lebih mulia, untuk komsel, untuk berfellowship, untuk makan bareng teman-teman seiman, untuk mengundang keluarga besar, minimal untuk keluarga kita sendiri saling bercengkerama satu dengan yang lain. Uangnya dari mana? Kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Kekristenan bukan bicara soal hasil akhir, hasil yang sekarang kita bisa raih, tapi proses mendapatkan itu. Kalau karena kita punya rumah besar, naik jabatan, akhirnya kita sikut sono sikut sini, korup sana korup sini, sak sono cak sini, makan sono makan sini, akhirnya suatu hari kita akan berakhir di kehidupan yang akan kita bayar di neraka. Atau mobil yang bagus. Aduh, puji Tuhan Pak, tahun ini saya bisa beli mobil 5 Pak. Satu mobil ini kurang lebih 1,5 M Pak. Wah, saya cuma ngangguk-ngangguk kadang-kadang. Saya pernah hadir di satu persekutuan, waktu diundang, wah itu motor Harley-nya, koleksi mobilnya, rumah mewahnya. Wow. Saya tanyakan sama istrinya, suami nggak pernah ikut persekutuan?
Tidak pernah Pak, suami saya nggak suka. Suami saya tidak suka. Ya memang suami tidak suka persekutuan. Dia sukanya koleksi mobil, koleksi barang-barang mewah, dan yang lain-lain. Ingat, ini juga bukan anugerah, ini titipan. Ini kepercayaan, dan suatu hari nanti juga akan diminta pertanggungjawaban dari mobil mewah kita. Jam. Ada orang kan kalau punya jam bagus kan dianggap sebagai satu anugerah. Kemudian kalau khotbah, saudara-saudara, Allah kita Allah yang heran, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini karena cincinnya banyak sih. Jadi saya mau bilang saudara-saudara, dia mau ngomong sebenarnya ini loh mahal. Ini mahal nih. Mau berapa lama sih kita pakai yang mahal-mahal begini? Ini kan juga fana. Ini kan sebentar. Ya saudara, ada memang jam yang harganya sampai ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Sepatu, sekarang sepatu ada yang mahal-mahal. Saya coba searching di internet, harga sepatu yang lumayan bisa disebut termahal itu hampir mendekati 1 M. Itu sepatu ditaruh di lantai juga toh, diinjek juga toh. Anak saya kemarin dikasih kado dari youth pastornya, sepatu bagus. Terus kemudian kena lumpur ceritanya. Tapi aku bawa ya ini ya Pi ya, dicuci ya di mall SMS. Berapa cucinya harganya? Enggak mahal lah, paling 50 lebih. Saya lihat sepatunya juga punya lumpur cuma dikit sebenarnya. Enggak apa-apa lah sayang, namanya juga sepatu ditaruh di bawah. Sejauh tidak sampai lumpurnya sampai memenuhi separuh sepatu ya enggak masalah lah. Kan supaya ini kan keren kan. Kalau bapaknya nggak sanggup beliin sepatu mahal-mahal, kalau orang lain ya silahkan. Ya paling kalau bapaknya, ayo Theo, kita cari sepatu bukan yang mahal, yang awet. Karena Theo ini dulu umur 9 tahun itu kita sempat bingung, sepatu itu hitungan minggu jebol. Apa cara jalannya yang memang salah, atau memang badannya kan memang gitu ya. Sepatu diinjek langsung komplain. Akhirnya kami belikan sepatu mirip sepatu tentara. Tapi akhirnya kami diingatkan nggak boleh buat pertumbuhan tulangnya. Itu udah terlanjur beli. Karena setiap kali dia pakai rusak. Akhirnya kita beli yang gede itu, berat. Waktu ngangkat mesti buk. Ya silahkanlah kalau punya uang yang banyak. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau memang ini berarti berguna. Kalau cuma buat tampil buat apalah ya. Anak-anak kita emang suka begitu ya. Orang tua mah sepatu saya terakhir sebelum saya ganti yang ini itu dari sejak Theo masih di sana, masih umur berapa, saya bikin di pinggir jalan dari kulit. Saya tungguin juga bikinnya. Itu awet setiap kali, mungkin ada sekitar di atas 10 tahun, mungkin bahkan 10 tahunan ya mungkin. Sampai baru kita ganti. Setiap kali ini ganti sol. Setiap kali solnya habis ganti. Enak soalnya, makin lama sepatu itu kan makin enak. Sepatu juga bukan anugerah ya. Ini anugerah yang terindah. Jadi saya bayangin kalau WL sepatunya bagus gimana ya. Jadi saudara-saudara, Allah kita Allah yang heran saudara-saudara. Saya pernah membaca satu berita, seorang mendapat seperti lotre gitu ya. Itu kalau dirupiahkan, saya lupa berapa miliar ini ya. Sekitar berapa? 28 ke atas. Sampai wah itu menganggap sebagai anugerah juga. Tapi orang-orang yang dapat lotre begini biasanya hidupnya juga hancur. Dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk yang nggak berguna, akhirnya juga dia rusak juga. Akhirnya rusak juga hidupnya karena dipakai untuk belanja, makan, jalan-jalan, beli ini beli itu, habis juga duit toh. Saya beberapa waktu yang lalu baca di media sosial ada satu keluarga yang sedang jalan-jalan ke satu tempat, terus kemudian dikomentari di captionnya, adalah anugerah terindah melihat anak-anakku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Apalagi negara-negara maju ya,
negara-negara ya termasuk Eropa, daerah-daerah yang ya oke lah. Kalau cuma di Malaysia, kalau cuma di deket-deket sini kan Thailand oke ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau udah sampai jauh-jauh sono ya Amerika, terus kemudian Spanyol, mana lagi Jepang, waduh diposting terus, postingnya terus setiap seminggu diganti lagi. Mau beritahu kepada dunia bahwa nih loh, aku menikmati anugerah terindah. Boleh tidak jalan-jalan? Silahkan, boleh. Ada berkat, kenapa tidak? Silahkan. Ntar lagi Koko Akyong juga mau jalan-jalan kok ya, ke Sulawesi bareng Koko Kepen. Silakan, nggak apa-apa jalan-jalan walaupun cuma ke Sulawesi. Siapa tahu nanti mau jalan ke tempat lain, nggak masalah. Tetapi ini juga bukan anugerah. Kesempatan untuk kita berjalan, jalan-jalan, liburan, boleh-boleh saja. Ada juga yang mengatakan anugerah terindah itu kalau bisa nikah dengan biaya besar. Waduh Pak, anugerah Pak, kemarin kita nikah di gedung besar Pak. Aduh, nilainya hampir 1 M Pak. Waduh Pak. Tapi habis nikah di tempat yang gedungnya hampir 1 M, kontrak dipetakan. Waktu nikah di gedung yang mewah, tapi waktu sudah nikah dipetakan kecil. Kenapa? Kan kita nggak harus lah. Ini bukan anugerah juga. Ya puji Tuhan kalau memang misalnya ada berkat lebih, tapi sesuaikan dengan kemampuanmu. Yang muda-muda yang belum merit, lagi nabung dikit-dikit, nanti dipakai semua untuk nikah. Udah begitu selesai nikah, selesai acara menikah, udah nggak punya pegangan apa-apa lagi. Akhirnya apa? Utang sana, utang sini, bayar utang seumur hidup. Aduh, sampai. Ya kecuali memang sudah kejadian, sudah berlalu ya, kita belajar dari pengalaman. Pengalaman itu memang harganya mahal. Yang lebih parah lagi, dia bilang begini, Pak, waduh, dapat anugerah kemarin. Apa itu? Dapat parkiran Pak. Yang lain gak dapat parkiran nih Pak, dapat. Waduh, anugerah yang luar biasa. Masa parkiran dibilang anugerah? Karena kita memahami segala sesuatu itu anugerah, termasuk parkiran. Tapi ada yang berpikir bahwa kesehatan adalah anugerah. Kesehatan juga bukan anugerah. Kesehatan adalah usaha kita juga. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Dari makan kita, pola hidup kita, itu yang nanti akan kita tuai dalam bentuk kesehatan. Hari ini kalau kita tidak jaga makanan kita satu hari, orang bijak berkata kita akan memperlakukan makanan seperti obat. Akhirnya kita nggak bisa makan nih, nggak bisa makan nih. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak makan selama kita sehat. Semua kita makan sampai titik tertentu, semua tidak bisa kita makan. Jadi kesehatan pun juga sebenarnya bukan anugerah. Kesehatan harus dijaga, dipelihara. Tetapi kesembuhan bisa jadi menjadi sebuah anugerah. Kalau itu jadi kesempatan untuk kita bertobat. Misalnya seorang sudah, dokter bilang, ini kamu kayaknya umurnya nggak lama lagi. Penyakit ini membuat kamu kemungkinan besar hidupmu hanya sekian lama. Tapi ternyata puji Tuhan melalui proses perawatan, pemulihan akhirnya sembuh. Itu adalah kemurahan Tuhan sekaligus anugerah untuk kita bertobat, berbenah diri dan memperbaiki kehidupan. Bisa jadi itu anugerah dalam pengertian kalau kita sampai ketemu dengan Injil dan kita diubahkan. Jadi apa itu anugerah yang dalam bahasa Inggris sebut grace? Anugerah adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas kepada pihak bawah. Pihak atas bisa Tuhan, pihak atas bisa raja, pihak atas bisa atasan kita, bos kita. Yang pihak bawah bisa kita. Sesuatu yang kita terima dari atas, kita terima dengan cuma-cuma. Dalam bahasa Ibrani disebut chen. Bahasa Yunani disebut haris, yang diterjemahkan dengan kasih karunia atau disebut anugerah. Alkitab mengatakan bahwa Nuh menerima anugerah Tuhan. Tuhan sempat murka luar biasa, sempat marah luar biasa, sampai Tuhan memutuskan seluruh dunia akan kuhapuskan. Tapi Nuh dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi anugerah, kasih karunia juga bisa bicara mengenai pengampunan, belas kasihan Tuhan bagi kita. Kita diberi kesempatan, tidak dibinasakan oleh Tuhan.
Musa juga orang yang pernah menerima kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jadi sebenarnya anugerah itu adalah pemberian yang memiliki nilai tinggi. Pemberian dari Tuhan, pemberian dari sesama kita yang punya nilai yang sangat tinggi. Sampai kita tidak mampu menerimanya atau tidak mampu mendapatkannya, kecuali diberikan cuma-cuma. Dan itulah yang disebut dengan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Jadi bisa dikatakan keselamatan di dalam Kristus adalah anugerah yang sebenar-benarnya, yang punya nilai tinggi, nilai abadi, nilai kekal, yang tidak bisa dinilai, ditakar oleh materi. Dibanding dengan semua yang saya sebutkan di awal tadi, keselamatan itu segala-galanya, lebih dari segala-galanya. Jangan mau menukar keselamatan kita dengan emas, dengan perak, dengan rumah, dengan jabatan. Yang mau menikah ya dengan pasangan. Jangan hanya karena kamu mau dapetin wanita atau pria ganteng kaya, engkau tukar anugerah, engkau tukar keselamatanmu. Sekarang ini juga gampang kalau kamu mau pindah kepercayaan, cukup tanda tangan perjanjian, nanti kamu bisa diangkat jadi wali kota, jadi lurah, jadi ini, jadi ini. Nah, sekarang juga banyak artis-artis yang sudah mulai berpindah. Dan tadi saya share di dalam grup. Nah, ini jadi PR kita. Dan saya nggak tahu, mungkin anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita nanti satu persatu akan dijaring oleh mereka. Menukar anugerah yang mahal itu dengan hal-hal yang sepele. Jangan. Saya tidak tahu karena kita semua akan diuji nanti. Nah, takutnya nanti di sini saudara pelayan Tuhan, aktif melayani, tapi 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian saya ketemu dengan saudara, sudah bahasanya udah lain. Assalamualaikum. Alkitab mengatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan di dalam Kristus adalah anugerah. Kristus mati buat kita adalah anugerah. Tidak ada kebaikan kita sama sekali, sekecil apapun yang membuat Kristus mau mati buat kita. Bukan karena kebaikan kita. Sama sekali. Allah tidak menjadi manusia karena lihat ada satu manusia yang baik, bukan. Tapi semata-mata karena manusia tidak ada yang baik. Semua manusia sudah berdosa. Roma pasal 3 ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau kita ngerti definisi dosa, Bapak Ibu, kita baru akan menghargai anugerah. Dosa itu bukan karena kita mencuri, ya itu sudah pasti dosa. Berzina itu sudah pasti dosa. Tapi dosa itu diterjemahkan dengan kata hamartia yang artinya tidak tepat sasaran, meleset dari sasaran. Sasaran Tuhan itu Tuhan tuh maunya kita sempurna. Nah, kalau kita nggak sempurna, kita masih meleset itu masih berdosa. Suami mungkin tidak bercerai, mungkin tidak berzina di luar, tapi engkau tidak jadi suami yang baik saja, engkau sudah hamartia, engkau sudah berdosa. Istri mungkin engkau tidak selingkuh, mungkin engkau melayani suamimu tapi melayani dengan dongkol, dengan kesel, engkau tidak menghormati suamimu, engkau sudah hamartia, engkau sudah berdosa. Anak-anak mungkin engkau tidak keluar rumah, lari dari rumah, tapi melawan orang tua, engkau tidak taat sama orang tua, engkau sudah hamartia. Kita semua hamartia, kita semua berdosa, dan puji Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mau mati buat kita. Upah dosa itu maut, kata firman Tuhan. Maut bicara dua hal. Yang pertama, kita semua mati. Pasti kita mati. Umur kita berapa sih?
Sekarang berapa? Tapi pasti kita mati. Saya juga sudah mulai membayangkan mati. Mati. Bayangin itu. Nanti saya masuk ke alam lain. Ketemu siapa ya? Jemput saya siapa ya? Yang jemput Tuhan Yesus, malaikat, atau kuntilanak. Saudara sedikit-sedikit bayangin dong. Kalau mati itu saudara yang jemput siapa? Bukan siapa yang nganter yang penting, siapa yang jemput itu yang penting. Udah yang nganter banyak, di rumah duka banyak yang hadir. Yang penting nanti yang jemput kamu itu loh, malaikat atau si iblis yang jemput kamu, Tuhan Yesus atau yang lain. Dan maut yang kedua yang lebih mengerikan adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya di neraka. Wah, ini lebih mengerikan. Kematian kita di dunia ini cuma kita rasakan, tapi pindah ke alam lain itu, kalau kita sampai terpisah dengan Allah selama-lamanya di neraka, itu lebih mengerikan. Itu selama-lamanya loh. Selamanya berapa tahun sih Pak? Hitung sendiri. 1 triliun tahun, 1 miliar triliun tahun. Jadi hidup kita yang sederhana, yang singkat ini harus kita pakai untuk persiapan betul-betul. Itu yang diterjemahkan dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita tidak selamat karena perbuatan baik, tetapi orang yang selamat pasti berbuat baik. Kita tidak selamat karena perbuatan baik, tetapi keselamatan yang kita terima membuat kita otomatis berbuah kebaikan. Makanya orang yang hidupnya telah diselamatkan punya satu ciri, dia tidak terus hidup di dalam dosa. Dia mulai berubah, kebaikannya mulai memancar keluar. Itu ciri orang yang sudah diselamatkan. Tapi kalau orang yang masih benci sama orang, masih marah-marah, kasar, galak, tapi dia ngakunya Kristen, saya takut saudara gak ketemu sama Bapa di surga nanti, gak ketemu sama Tuhan Yesus nanti. Saya takut saya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tapi Pak, keselamatan anugerah Pak, kita gak perlu berbuat baik, iya. Tetapi kalau bukti engkau diselamatkan, akan terlihat bahwa engkau meninggalkan cara hidup yang jahat, cara hidup yang lama. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan, karena keterbatasan waktu. Nanti saya akan melanjutkan di ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dosa bukan hanya ketika kita melanggar aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Dosa adalah segala perbuatan kita yang melukai hati